معاصر المسلمين وذمة المؤمنين رحمكم الله. ويا النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يسمعوا وعزيزوا رحمكم الله. أنزلوا واسمعوا وعزيزوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله الملك الأكبر سهل لعباده الطريق الأسباب ويسر ووفاه قدر أعماله من خزائن جوده إلا الإله الصافي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوحيد القهار شهادة بالحق الإقرار دلنا بها من جميع أعمال الكفار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار بالإخبار وباليد الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فإذا تقوى الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان والفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita dalam kesempatan yang baik ini di majelis yang berbahagia. Kita dulu bertawafu dengan niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid dalam rangka menambah mengikuti amal ibadah kita dan memperbanyak ibadah dan juga i'tikaf memperbanyak pahala kita sambil moga di dalam hati kita senantiasa berjanji berkomitmen di hadapan Allah SWT untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan yang diberi hawabil masjidil Nabawi. yakni menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui di dalam kita
di mana kita sebagai hamba Allah ini berkewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita berkewajiban untuk menjalankan semua ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tujuan utama dari kita dalam menjalani kehidupan ini adalah menuju kita tujuan akhir dari kehidupan yang ini, menuju kematian, dan selanjutnya kita akan menempuh perjalanan baru yang lebih berat. Kodrat kita sebagai manusia yang di dunia ini hanya untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat, di mana kita diajarkan dalam agama kita, dalam ajaran agama para nabi, bahwa al-dunya mazra'atun, bahwa kehidupan ini merupakan ladang kita menuju akhirat. Maka tentu sudah lumrah jika kita ingin betul-betul mendapatkan keselamatan. Allah telah memberikan berbagai alam oleh para perintah yang harus kita lalui. Karena untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT itu tidak mungkin akan kita dapatkan secara gratis. Tidak ada orang yang naik kelas tanpa ujian. Karena itulah para hadirin rahimahumullah, dari sini kita mengerti kenapa Allah selalu memberikan ujian kepada kita dalam kehidupan apapun bentuknya. Dan salah satu ujian besar itu berikan oleh Allah kepada kita ini adalah diciptakannya makhluk lain, makhluk yang bernama syaitan, yang memang sudah diwanti-wanti sejak awal oleh Allah SWT kepada Adam dan juga anak cucunya seperti kita ini, untuk selalu waspadai, karena memang syaitan ini diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadikan umat dan berbagai manusia. Dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qimah tadi, bahwa memang Allah memberikan ilustrasi betapa kita tidak menjalani kehidupan ini harus betul-betul mewaspadai gangguan-gangguan syaitan, karena syaitan selalu mengganggu selalu mengajak kepada kita untuk berperilaku keji dan juga muka. Karena itulah para hadirin rahimahumullah, para ulama juga sudah memberikan bagaimana kita ini selalu wanti-wanti, selalu waspada dalam kehidupan. Salah satu yang kemudian bagaimana kita akan berhasil di dalam menjalani kehidupan agar terhindar dari gangguan-gangguan syaitan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Perlu kita telah satu maqalah dari seorang ulama pada zaman tabi'in yang bernama Ka'bul Ahbar, di mana beliau mengatakan usulul mu'minin minasyaitan ada 3 benteng yang kemudian harus dibangun oleh seorang mukmin jika dia betul-betul ingin terbebas, ingin aman dari gangguan. Al-masjid, yang kedua majlisul ilmi, dan yang ketiga adalah majlis bid'ah. Para hadirin ini disampaikan oleh ulama Ka'bul Ahbar ini tentu merupakan hal yang penting untuk kita bisa pahami betul, karena memang ketika Allah menciptakan syaitan yang diibaratkan sebagai musuh besar dari manusia, maka ini adalah seperti ibarat peperangan. Ketika kita menjalani peperangan, maka yang harus kita lakukan tentu adalah membangun pertahanan yang sekuat mungkin. Dan pertahanan itu dalam peperangan biasa disebut dengan benteng. Dan benteng yang harus dibangun oleh orang mukmin dan harus kemudian dihidupkan benteng-benteng tersebut, paling tidak dimengatakan ada 3. Pertama adalah masjid. Kenapa masjid, para hadirin rahimahumullah? Tentu kita mengerti, karena masjid ini disebutkan oleh ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di mana kita sebagai orang menjelaskan dalam Al-Quran, "Inna ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir
beriman kepada hari akhirat dan kebaikan, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Inilah alasan kenapa kemudian masjid disebut sebagai benteng. Karena kita tahu sebetulnya siapa yang berhak untuk masuk dan mengimamkan masjid adalah mereka yang memiliki karakteristik disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jika kita juga mengerti kenapa di dalam kajian fikih, di dalam fikih yang diajarkan para ulama kita, jangankan kita itu berbicara urusan dunia, terlebih kalau kita membicarakan urusan propaganda politik, mengajak orang untuk mengajak politik, itu semua haram. Kita berbicara urusan berniaga saja, itu sudah dikatakan oleh para ulama di dalam masjid itu haram. Kenapa? Karena masjid hanya boleh dimasuki oleh mereka-mereka yang hatinya fokus untuk Allah. Yang di dalam orientasi ketika dia masuk masjid adalah untuk menjalankan ibadah, dan dia untuk menambah ketakwaannya kepada Allah SWT. Karena itulah para hati kita bisa maklumi kenapa kemudian masjid ini menjadi benteng. Maka jika kita ingin betul-betul terhindar dari gangguan-gangguan syaitan, maka tidak ada cara bagi kita, terutama kita dan kaum laki-laki, harus mengimamkan masjid. Jangan ada kepentingan apapun ketika masuk masjid kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk menyebar kebaikan, untuk waqaf sholat, menjaga sholat, wa'adat zakat, dan juga menunaikan zakat. Walau yakhsha dalam majelis lain, majelis taklim. Kenapa? Karena kita tahu Islam itu dibangun oleh Allah dan syariat adalah ilmu. Itulah sebabnya kenapa kita diberikan oleh Allah Al-Quran, diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian penjelasan dari Al-Quran dituntutkan Rasulullah melalui sunnahnya. Semua itu adalah ilmu. Al-Quran ilmu, sunnah Rasulullah itu adalah ilmu. Penjelasan dari semua dalam Al-Quran dan sunnah itu dijelaskan para ulama itu melalui ilmu. Sehingga bagi kita ini sebagai umat tidak ada cara dan tidak ada jalan bagi kita kecuali betul-betul hidupkan Islam adalah dengan ilmu. Kita akan mengerti mana itu yang baik, mana yang tidak baik. Kita akan tahu bagaimana jalan yang benar dan mana yang tidak benar. Itu adalah melalui majelis ini. Bahkan kita tahu memilih jalan syaitan, ini jalan yang kemudian diridhokan Allah. Itu semua karena tuntunan para ulama kita yang selalu menyebarkan ilmu melalui majelis taklim. Karena itulah para hadirin Ka'bil Akbar jelas kenapa beliau menyebut bahwa majelis ilmi adalah bagian dari benteng yang harus kita bangun untuk menangkal dari musuh-musuh yang bernama syaitan. Karena itu para hadirin, tidak ada jalan bagi kita selain mengimamkan masjid adalah juga menghidupkan majelis-majelis taklim agar kita betul-betul menjadi umat yang berilmu. Dan agama tidak akan bisa menjadi benar dan ilmu itu dari para ulama yang mengikuti jalur sanad sampai kepada Nabi. Hadirin yang disebutkan Ka'bil Akbar adalah majelis zikir. Majelis zikir. Kenapa? Karena kita tahu majelis zikir ini biasanya dibuat oleh para ulama kita agar kita ini biasanya lupa karena sibuk dengan urusan dunia agar ingat pada Allah. Kita yang setiap hari bekerja, yang kita pikirkan hanya dunia, yang kita pikirkan uang dan sebagainya, itu sudah melupakan kita dari Allah SWT. Sehingga itu alasannya kemudian para ulama kita, sebagaimana dituntunkan, diajarkan para Nabi, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk menghidupkan majelis-majelis ini. Karena zikir ini adalah mengajak nikmat dunia ini tidak bisa kalau kita tidak dasari dengan zikrullah. Sehingga para hadirin rahimahullah, ini juga menjadi benteng bagi kita. Maka tidak ada jalan bagi kita jika kita ingin terhindar
Dan kita selalu menghidupkan diri kepada Allah SWT dan sebagainya dalam berbagai kesempatan. Terutama jika dari zikir yang kemudian biasa kita lakukan, entah pada setiap sholat fardu, entah itu tahlilan malam Jumat, entah itu majelis manaqib, majelis sholawat, dan semuanya yang tujuannya adalah satu, untuk mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Disitulah kita insya Allah akan fokus pada ibadah dan terhindar dari gangguan syaitan. Sehingga para hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu mengimarkan masjid-masjid kita dengan amal ibadah. Marilah kita selalu mengimarkan juga majelis-majelis taklim ini, dan juga menghidupkan zikir-zikir yang biasa dijalankan di masjid atau dalam majelis zikir dan sebagainya, agar kita selamat dari gangguan syaitan, selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana bihi wa bihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim wa huwa al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ikhtasara bi tashri ma'rufati wa nashkuru subhanahu wa ta'ala ala ihsani wa in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mahsus min rabbika min kulli taqdim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله فإن خير التقوى واجتنبوا معصية الله تعالى فإن التزامكم على ذات لا تقوى واعلموا أن أصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الذين قالوا مسلمين دعاء يا قاضي الحاجات ويا قاضي الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروا الله بكم ولا يغفر الله. إن الله يعلم ما تصنعون ويقيم الصلاة.